تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين إلا أنه قال باب الثواب العملي في أيام عشر ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام عمل صالح فيه حب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله؟ وقال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك الشيء. رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن ابن العباس رضي الله تعالى. وفي رواية قال ما عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عصر الأضحى. Hadis hasan sahih. Di dalam hadis baginda Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, tidak ada hari dari amal-amal soleh yang dilakukan seorang hamba dari amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah tak terasa kita telah masuki tanggal 3 ke 2 tanggal 2 di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini termasuk al-hajju fi ashhuril ma'lumat. Bulan Dzulhijjah termasuk bulan-bulan haji yang telah diketahui. Banyak daripada kita, daripada kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, mereka berada di 2 kota suci antara kota Mekah dan Madinah untuk mempersiapkan waktu wukuf di padang Arafah. Mereka memperbanyak dan memakmurkan Masjidil Haram al-Mekah untuk memperbanyak ibadah, baik di dalam melaksanakan ibadah sholat, tadarusan Al-Quran, tahmid dan zikir, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memandang yang namanya Ka'bah, wa huwa a'zamu ni'mat minal haji wal umrati. Memandang yang namanya Ka'bah adalah sesuatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan jika kita ditakdirkan Allah Ta'ala berada di Masjidil Haramul Makkatul Mukarramah, masjid yang pertama yang dibangun oleh manusia kakala diterima tobatnya Nabi Allah Adam. Allah perintahkan Nabi Allah Adam untuk membangun yang namanya Baitullah di tempat beliau munajat ketika beliau memperbanyak ruku' dan sujud bertasbih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan di dalam surah Al-Quran, inna awwala baitin hudal linnasi bi Bakkatan mubarakatan hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dalahu kana amilan. Sungguhnya sarana ibadah yang pertama kali dibangun di alam dunia ini adalah Baitullah, yakni Ka'bah yang berada di kota Mekah, yang penuh dengan keberkahan sebagai petunjuk untuk semesta alam ini. Yang dimaksud petunjuk atas semesta alam ini, dalil Al-Quran untuk mewajibkan kepada kaum muslimin ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah sholat, wajib menghadap kiblat. Hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, tanda-tanda negeri yang penuh berkah yang dibangun Baitullah itu sebagai rahmah, sebagai petunjuk untuk semesta alam ini. Ada tanda-tandanya. Tandanya itu tempat pijakan Nabi Allah Ibrahim
kakalah membangun Baitullah. Wa man dalu kana aminah, barang siapa yang masuk di kota Madinah mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala bagal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala al-baita dakhala fi hasanati wa kharja min sayyiati maghfuran lahu. Rahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Nasa'i an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang masuk Baitullah, yakni Masjidil Haram, dakhala bi hasanah, dia datang membawa kebaikan. Wa kharaja min sayyi'atihi, dan dia keluar dari Masjidil Haram berguguran semua dosa-dosanya, maghfuran lahu, dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang berangan-angan sebelum akhir hayatnya, sebelum dia meninggalkan alamud dunya yang fana ini, dia ingin seperti orang tuanya, seperti sanak saudaranya, guru-gurunya, pendahulu mereka, ingin seperti mereka berpakaian ihram, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik. Kakala mereka melihat yang namanya Masjidil Haramul Makkatul Mukarramah, masjid yang begitu besar yang dikelilingi hotel-hotel yang berbintang. Jutaan manusia keluar dan masuk dan memadati masjid tersebut. Hal-hal yang terindah buat kita yang permula melihat tuh yang Masjidil Haramul Makkah, kita ucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Langsung sujud syukur, kemudian masuk ke dalam masjid dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udu salam, fahina rabbana bisalam wa dahilnya jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram, Allahumma ftahli abwabur rahmatik. Kemudian berdoa, kakalang lihat tuh yang namanya batu hitam ada di tengah-tengah tanah lapang yang kosong, di tengah-tengah Masjidil Haram. Dia mengucapkan Allah masjid hadzal bait man syarrafuhu wa 'azzamuhu wa akramuhu man i'tamanil hajja aw i'tamara. Ya Allah, agungkan dan muliakan orang yang mengagungkan Ka'bah, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, tambahkan kemuliaan dan kewibaannya. Itu doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah kakalang niat yang namanya Baitullah. Siapapun orang yang datang ke sana, dia akan melihat tuh Baitullah, pasti akan mencucurkan air matanya. Dia mengingat dosa-dosa yang telah lalu yang pernah dilakukan, dengan mengharap datang dari tempat yang jauh di seluruh dunia supaya doanya dijabah Allah Ta'ala, kesalahannya dimaafkan Allah Ta'ala, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wahdah. Karena disitulah tempat di Baitullah dibangunkan Ka'bah itu, Nabi Allah Adam menangis selama 100 tahun lamanya. Beliau munajah kepada Allah Ta'ala di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Selama 100 tahun lamanya munajat Nabiullah Adam mengemis dan mengharap dan mengangkat kedua tangannya kepada Allah supaya diterima taubatnya Allah Ta'ala, karena Nabiullah Adam pernah memakan buah khuldi di alam syurga, menyebabkan beliau dipindahkan dari alam syurga menuju alam dunia. Nabiullah Adam diterima taubatnya Allah Ta'ala bisababin nadabin. Pertama, nyesel. Yang kedua, bikasratul ibadah, dengan memperbanyak ibadah. Kemudian bibukain, dengan sebab menangis. Kemudian al-haya minallah, karena malu kepada Allah. Tetesan begitu tetesan per detik itu berjatuhan air matanya. Andai kata air matanya Nabiullah Daud, andai kata air matanya Nabiullah Daud dikumpulkan dengan air mata manusia yang meneteskan air mata Nabiullah Daud lebih banyak daripada orang-orang yang menangis di alam dunia. Tuh gare-gare ngelihat seseorang wanita yang lagi sedang mandi di mana? Di sungai. Itu terlihat betisnya doang Nabi di hutan. Gak sengaja nangis sampai puluhan tahun. Tuh ngelihat betis doang bang. Itu di hutan. Tuh Nabi maksum, dijaga Allah Ta'ala. Cuman ngelihat gitu doang. Kita mah bukan ngelihat lagi, dengerin. Di jalanan itu Masya Allah, perempuan terbuka auratnya. Itu seorang Nabi. Seorang Nabi. Begitu gak lau jama'ad dumu'ul Daud wa dumu'un nas. Andai kata dikumpulkan air mata Nabiullah Daud dengan air mata manusia, dikumpulkan keduanya ini, kemudian dibandingkan dengan teteskan air mata Nabiullah Adam, wadumu'ul Adam aksara, maka teteskan air mata Nabiullah Adam itu lebih banyak daripada kumpulan air matanya Nabiullah Daud dan air matanya manusia yang ada di dunia. Tuh gare-gare makan buah hudi. Tuh buah hudi belum ketelan karena pahit. Karena apa? Pahit. Tuh, buah yang kekal. Hampir seperti itu. Walam yarfa' rasahu ila sama salasa mi'ah sanah. Nabiullah Adam gak berani ngelihat ke langit selama 300 tahun. Haya'un minallah, karena malu kepada Allah. Walam yatakarrab Adama khamsina sanah. Nabiullah Adam gak kumpul dengan istrinya Sayyidatina Hawa selama 50 tahun. Walam yakul walam yashrab walam naum arba'ina yauman. Beliau tidak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa minum, hidup dalam keadaan gelisah selama 40 hari kakala beliau pinjek nih yang namanya bumi. Pijak yang namanya bumi. Lain dengan anak keturunannya. Kalau dia berdosa kemudian berbangga-bangga dengan dosanya, maka dia akan menyesal nanti di yaumul mahsyar, bahkan di alamul barzakh. Man ajdaba wa huwa yajhaku dakhalan nar wa huwa yabki. Wa fi riwayatin dakhalal barzakh dakhalal qabri wa huwa yabki. Siapa saja yang berdosa dan dia berbangga dengan dosanya, dia akan masuk di alamul barzakh, di alam kubur, di dalam keadaan menangis sepanjang masa sampai yaumul kiamat. Yaumul, apalagi yang begini nih, jempolnya dua-duanya goyang di panggung, enggak? Digengket sama malaikat. Gitu. Jempolnya itu bisa segede gunung Salak. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah.
Begitu juga man baka min khasyatillah, siapa saja yang menangis karena takut kepada Allah, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Tetesan air matanya dia mengingat kepada Allah. Haramallah jasaduhu alal niran. Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Lebih baik kita menangis di dunia karena takut kepada Allah. Dia akan tertawa, tersenyum. Andai kata dia akan bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala seorang masuk tuh ke Masjidil Haramul Mekah, pandanglah Ka'bah tersebut. Dikarenakan Ka'bah setiap harinya 120 rahmat Allah Ta'ala tercurahkan di Baitullah. Di dalam hadis baginda Nabi SAW yang dilu kulla yaumin alal hajjat, setiap hari rahman Allah Ta'ala turunkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji Baitul Haram di Haramul Mekah. Isrina wa 120 rahman Allah Ta'ala lit sitina lit ta'ibin, 60 rahmat Allah Ta'ala bagi orang yang melaksanakan tawaf, wa arba'in lil musallin, 40 rahmat Allah Ta'ala untuk orang-orang yang solat, wa isrina lil nadirin, dan 20 rahmat Allah Ta'ala bagi orang yang memandang Ka'bah. Andai kata satu rahmat saja tercurahkan buat kita, itu menyelamatkan diri seseorang daripada azab Allah. Bagaimana kau didapatkan 120 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Mereka akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga dengan rahmat Allah. Udhulul jannata birahmati. Masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Ada kaum Bani Israel. Dia banyak beribadahnya kepada Allah. Umurnya begitu panjang, badannya sehat dan gagah. Kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berdirinya, dalam melaksanakan sholat. Kemudian kuat badan jasadnya untuk jihad di jalan Allah. Mengimpakkan harta yang begitu banyak dari amal kebaikan. Dia nggak mau masuk surga dengan rahmat Allah. Ya Rab, adhulul jannata bi'amali. Wahai Allah, aku nggak bakalan masuk surga dengan rahmat Engkau kecuali dengan amalku. Karena amalku begitu banyak. Aku nggak mau masuk surga karena rahmat Engkau, kasih sayang Engkau. Akhirnya Allah panggil tuh malaikat untuk menghitung pahala ibadah pengabdiannya kepada Allah dengan satu rahmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada dia. Berupa mata. Berupa mata. Mata sebelah kanan ditimbang. Nikmat Allah Ta'ala dengan amal-amal kebaikan yang beliau lakukan di dunia, umurnya hampir 1000 tahun. Ditimbang nih. Ternyata nikmat mata lebih berat nikmat Allah daripada amal ibadah yang dilakukan. Nggak sebanding. Ini baru mata atu, sedangkan mata ada 2. Belum nikmat hidung ketika bernapas. Belum nikmat lisan, bermacam makanan, minuman, buahan yang kita nikmati dari semenjak kita lahir di alamud dunya sampai kita wafat. Makanya lain wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Maka nikmatin ketika di dunia. Betul gak? Jangan dipantang-pantang. Belum makan, belum sarapan, takut mah saya kambuh. Ngopi aja.
baca bismillah, insya Allah jadi sembuh. Ngopi itu 3 irupan, baca bismillah, sama pisang goreng 3 kenyang. Alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziman. Apalagi ini pisang matang 2 kali. Betul? Betul. Tuh, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang tawaf di Baitullah, kalau bisa mendekati Hajar Aswad, kalau bisa menciumnya. Karena Nabi SAW pernah mencium Hajar Aswad dan memegang Hajar Aswad ketika beliau tawaf di Baitullah. Ketahuilah Hajar Aswad ini termasuk batu permata yang ada di dalam surga. Turunnya itu batu permata Hajar Aswad dari surga Jannatun Firdaus ke alamud dunya berbarengan dengan turunnya Nabiullah Adam dari surga menuju alamud dunya. Karena termasuk batu yang langka, yang tidak ada itu cuman satu-satunya batu permata yang berwarna hitam, yang lainnya nggak ada. Tidak ada. Di dalam hadis Nabi SAW, Hajar Aswadun yakutul beda min yakatil jannah. Kata Nabi, sesungguhnya Hajar Aswad itu adalah batu yang berwarna putih, laksana permata, daripada batu permata yang ada di dalam surga. Wa inna ma sawadatu khataya musyrikin yab'asu yauma qiyamati misla uhudin. Itu bisa menjadi hitam dikarenakan disentuh oleh orang-orang kafir, kemudian menjadi hitam. Nanti dibangkitkan yaumul qiyamah, batu Hajar Aswad itu segede gunung Uhud. Segede gunung Uhud. Dia mempunyai lisan dan mempunyai mulut dan memanggil seseorang nanti di yaumul qiyamah, liman taslimahu wa qabbalahu, bagi orang yang melambaikan tangan ketika tawaf di Baitullah dengan mengucapkan bismillah Allahu Akbar dan menciumnya, min ahli dunya, dari penduduk ahli dunia. Itu batu aja kita muliain aja, memberi syafaat bagi orang yang memuliakan batu. Bagaimana kalau memuliakan para ulama dan orang-orang soleh yang pengabdiannya kepada Allah, yang menghabiskan waktunya kecuali di masjid-masjid, keluar masuk masjid, menyebarkan ilmu, membuka hati manusia, menuntun manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya innal ulama warisatul, ulama itu adalah pewaris para nabi, tapi ulama kampung ya, bukan ulama pakai jas. Jadi ulama pakai serebet. Serebet. Tuh, ulama kampung, guru-guru ngaji kampung itu yang penuh berkah. Yang penuh barokah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang orang-orang yang takut dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Kenapa? Karena dia mempunyai ilmu, membuka Quran, hadis Nabi, hal-hal yang dhaif di dalam Al-Quran, dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang solehin yang hidup di alamud dunya. Begitu juga orang yang masuk Baitullah pasti dia akan mendatangkan ke Baitullah itu untuk kebaikan. Siapapun dia, walaupun malas sekali ibadah, kalau udah datang ke Mekah, keberkahan tanah haramul Mekah, semangat buat ibadah. Semangat buat ibadah. Makanya umpama
Ada saudara, ada anak sedikit nakal, sedikit badung, susah dibilangin, umrohin aja dah. Titip Musa, kopyok tuh kepalanya dengan air jam-jam. Iya gak? Kopyok, kata orang tua ini, anakku bandel banget tuh, susah banget dibilangin. Datang ke kiai, kata kiai umrohin, kopyok kepalanya dengan air jam-jam. Dengan air, ya. Tuh lihat tuh Ka'bah. Tuh lihat Ka'bah. Bocah kagak sembahyang di sono jadi sembahyang. Jadi rajin, dibuka hatinya Allah Ta'ala. Kenapa? Man dakhalal baita dakhala fil hasanah. Sampai saja yang datang Baitullah, dia akan masuk dengan membawa kebaikan. Dibuka hati Allah Ta'ala, lembutkan hatinya kepada Allah Ta'ala sehingga dia semangat beribadah. Kemudian datang lagi tuh ke Masjid Nabawi, kemudian di Raudhah, kemudian menyampaikan salawat salam pada baginda Nabi SAW, dilembutkan hatinya Allah Ta'ala. Dibuka pikirannya, dia bertambah dekat kepada Allah, hal-hal yang jelek yang biasa dilakukan itu ditinggalkan dengan keberkahan 2 kota suci ini. Apalagi yang benar-benar rajin ibadah. Ajak tuh marbot. Ajak marbot itu pergi umroh. Bisa jadi tuh marbot nanti di padang mahsyar manggil-manggil. Hei, Fulan bin Fulan dulu suka datang ke Masjid Al-Hidayah. Fulan bin Fulan suka sholat di masjid. Kemudian suka ngasih rokok sebungkus sama saya. Kemari. Itu gara-gara rokok tuh. Ya gak? Apalagi ngasih kopi. Ya gak? Dia habis ngeper rapi-rapiin, dia ngopi, dia nyahi. Tuh dikenalin tuh siapa yang ngasih. Alhamdulillah. La haula wala quwata innallah di ajraman ahsanu amalah. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran sekecil apapun. Dialah Allah akan menyempurnakan ganjarannya nanti yaumul qiyamah. Al-Fatihah.